Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifka Faradiba, saya dari Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme nyeri dalam persalinan. Nyeri adalah suatu rasa yang berat atau ringan, bisa digambarkan juga dengan mengganggu pada seseorang dan eksistensinya. Nyeri menurut International Association for Study of Pain, nyeri adalah pengalaman emosional yang tidak mengenakan dan bisa juga digambarkan dengan terjadinya kerusakan. Sedangkan menurut Smelze dan Bare, nyeri adalah gangguan emosional yang diakibatkan dengan gangguan aktual dan potensial. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase pada nyeri persalinan. Yang pertama ada fase pertama, pada fase ke-1 sampai ke-3 yaitu disebut dengan nyeri ringan di mana pasien masih bisa berkomunikasi. Yang kedua, pada fase ke-4 sampai ke-6 disebut dengan nyeri sedang di mana pasien mendesis, menyeringai dan mendeskripsikan nyerinya dan memberitahu lokasi nyeri. Yang ketiga, dari fase ke-7 sampai ke-9 disebut dengan nyeri berat yang mana pasien tidak bisa mengikuti perintah tapi masih bisa respon terhadap tindakan dan bisa mendeskripsikannya. Fase keempat yaitu fase ke-10 disebut dengan fase sangat berat yang mana pasien sudah tidak bisa mengikuti perintah, tidak bisa berkomunikasi dan memukul. Nyeri persalinan diakibatkan oleh peregangan segmen bawah rahim. Intensitas nyeri sebanding dengan adanya kontraksi dan adanya tekanan yang terjadi. Nyeri bertambah karena mulut rahim mengalami dilatasi penuh yang diakibatkan dengan dorongan bayi pada struktur panggul dan bisa juga diikuti dengan peregangan robeknya mulut rahim. Nyeri persalinan pada ibu satu dengan ibu yang lain tidak akan sama karena nyeri ini tidak hanya terjadi pada fisik saja, bahkan berkaitan dengan psikologis ibu saat persalinan. Penyebab nyeri persalinan menurut psikologisnya terjadi karena adanya rasa takut dan cemas pada ibu. Maka rasa itu akan memicu psikologis ibu dan nyeri pada ibu. Menurut fisiologisnya, adanya kontraksi yang mengakibatkan otot-otot rahim bisa memendek dan memanjang. Dan juga membuat serviks melunak, menipis, tegang, dan bisa menarik. Dan pada saat itu juga kepala janin menekan mulut rahim dan membukanya. Jenis nyeri persalinan yang pertama ada nyeri visceral. Nyeri visceral adalah nyeri yang diakibatkan oleh peregangan otot rahim yang mana ketika otot rahim berkontraksi maka timbullah nyeri, biasanya di bagian punggung bawah dan sakrum. Yang kedua ada nyeri somatik. Nyeri somatik diakibatkan oleh peregangan struktur jalan lahir bagian bawah, diakibatkan oleh penekanan badan janin bagian bawah. Biasanya terjadi di vagina, rektum, perineum, dan sekitar anus. Lama nyeri persalinan pada ibu primi, yaitu ibu yang baru pertama kali hamil dan akan melakukan persalinan pada kala pembukaan terjadi selama 13 jam dan masa pengeluarannya setengah jam. Sedangkan pada ibu multigravida atau ibu yang sudah pernah bersalin sebelumnya, pada kala pembukaan terjadi hanya 7 jam saja. Pada pengeluaran terjadi setengah jam, sama dengan ibu primi. Faktor internal yang mempengaruhi nyeri persalinan yang pertama ada usia dan keadaan umum, yang kedua ada aktivitas fisik, yang ketiga ada pengalaman dan pengetahuan, yang keempat ada keadaan psikologi. Faktor eksternal yang mempengaruhi nyeri persalinan yang pertama ada agama, yang kedua ada rasa takut dan cemas, yang ketiga ada support system, dan yang terakhir adanya budaya, sosial, dan ekonomi. Penanganan nyeri persalinan secara non-farmakologi yang pertama bisa dengan teknik pernapasan, yang kedua dengan pengaturan posisi, yang ketiga ada massage, yang keempat ada konseling, yang kelima ada pendamping persalinan, dan yang terakhir adanya hipoterapi. Baik, cukup sampai di sini yang bisa saya rangkum dari mekanisme nyeri persalinan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemberian asuhan kepada ibu bersalin pada nyeri persalinan. Yang pertama ada proses membenamkan diri.
yang mana kita menganjurkan untuk ibu membenamkan diri di bed up, yang mana posisi duduk di bed up ini bisa membuat ibu tenang dan melunakkan serta menenangkan otot-otot. Dan apabila di rumah sakit tidak ada bed up, kita cukup membasahinya dan mengolesinya menggunakan handuk yang sudah kita beri air hangat dan dioleskan kepada perut ibu secara pelan-pelan. Baik, untuk asuhan kedua yaitu membuat bebunyian. Ketika ibu merasakan sakit saat persalinan sangat efektif dan biasanya ibu mengeluarkan rintihan yang membuat keadaan tidak nyaman. Dan kita sebagai seorang medis, terutama bidan khususnya, mencoba untuk mengatur nafas dalam-dalam dan merilekskan otot-otot punggung ibu. Dan biasanya kita melakukan yang bisa merilekskan otot ibu itu seperti bernyanyi, mengulang-ulang kalimat bacaan, menghitung, dan biasanya metode ini bisa meredahkan nyeri pada ibu. Baik, untuk asuhan yang ketiga yaitu mengubah posisi, yang mana kita menganjurkan kepada ibu bersalin untuk membuka panggul dan menyuruhnya untuk bersender ke dinding atau ke kursi, dan sebaiknya kita menganjurkan terhadap ibu untuk tidak banyak bergerak karena untuk monitoring pada bayi. Baik, untuk asuhan yang keempat yaitu meminta dukungan. Biasanya kita selain di dalam itu tenaga medis dan ibu bersalin, biasanya kita meminta dukungan kepada keluarga, semisalnya kepada ibu mertua, ibu kandungnya, ataupun suami sendiri. Karena pada saat pendukung ini ada dan hadir di sisi sang ibu, maka ibu merasa dirinya merasa terjaga, dilindungi, dan aman. Baik, untuk asuhan kelima yaitu pemberian pijatan, yang mana kita sebagai tenaga medis seharusnya memberikan pijatan yang baik dan bernan secara konsisten yang mengarah ke bawah. Biasanya untuk sang ibu dianjurkan untuk memeluk bantal, dan di belakangnya itu sang pendukung tadi untuk memijat punggung bagian belakang. Baik, untuk yang keenam adalah asuhan cara mengatakan afirmasi. Afirmasi ini yang mana ketika ibu sudah lemas dan tidak kuat untuk menjalankan persalinan, biasanya kita sebagai seorang medis atau khususnya bidan sendiri menyatakan bahwasanya persalinan itu adalah hal alami yang bakal terjadi pada semua perempuan, dan kita memotivasi ibu sendiri untuk memotivasi bahwasanya setiap masalah pasti ada cara mengatasinya, seperti sekarang yang telah terjadi pada ibu sendiri, nyeri pada persalinan. Tenaga medis sudah mempunyai cara tersendiri untuk mengatasinya. Baik, untuk asuhan terakhir, biasanya kita menganjurkan untuk ibu untuk memikirkan hal-hal yang menyenangkan, seperti kita memberitahu ibu bahwasanya hal-hal yang menyenangkan bisa mengatasi nyeri pada persalinan. Ketika ibu dalam psikologis yang sangat bahagia, ibu tidak akan merasakan nyeri. Contohnya, ibu merasakan falling in love pada pertama kali bertemu dengan suami, dan jalan-jalan bersama teman-teman sebelumnya, terus melakukan hal-hal yang mungkin membuat ibu menyenangkan. Menurut saya, hal-hal yang menyenangkan juga bisa membuat nyeri pada persalinan ini reda. Jadi dianjurkan untuk sang ibu untuk merasakan hal-hal yang senang. Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan, yang menurut saya asuhan yang mungkin sedikit tepat untuk masa persalinan ibu pasca nyeri persalinan. Jadi cukup sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.